Papua, kita sering dengar julukannya sebagai Pulau Emas karena kekayaannya yang luar biasa. Tapi, ironisnya, justru kekayaan inilah yang bikin Papua jadi arena perebutan sengit oleh kekuatan asing selama ratusan tahun. Yuk kita telusuri bareng-bareng gimana ceritanya surga ini malah jadi medan konflik. Jadi pertanyaannya simpel tapi penting banget. Kenapa tanah yang sekaya ini justru punya sejarah yang penuh pertarungan? Nah, jawabannya tentu aja nggak sesederhana itu. Kita perlu tarik mundur waktu, jauh banget ke belakang. Bahkan sebelum orang-orang Eropa tahu di mana letak Papua. Jauh sebelum ada peta-peta modern yang kita kenal sekarang, Papua itu udah punya ceritanya sendiri loh. Ada kisah soal kerajaan, pahlawan-pahlawannya, dan bahkan asal-usul namanya. Kita mulai dari sini dulu. Salah satu contohnya yang paling terkenal itu adalah legenda Kurabesi. Dia ini seorang pemimpin Papua yang bersekutu dengan Kesultanan Tidore. Singkat cerita, dia bantu Tidore menang perang, dan sebagai imbalannya, dia diangkat jadi raja di Raja Ampat. Ini bukti kuat kan kalau Papua itu dari dulu udah jadi pemain penting di panggung politik kawasan jauh sebelum orang Eropa datang. Uniknya lagi, bahkan dari namanya aja, kita bisa lihat ada dua cerita yang beda banget. Nama Papua itu ternyata dari bahasa Tidore, yang artinya tidak menyatu, ya karena pulaunya terpisah. Tapi di sisi lain, ada nama Nugini atau New Guinea. Ini sebutan dari para pelaut Eropa yang merasa penduduk lokalnya mirip sama orang-orang di Guinea, Afrika. Dua nama, dua sudut pandang yang sama sekali berbeda. Nah, disinilah ceritanya mulai berubah. Angin baru bertiup dari barat. Bangsa Eropa dengan kapal-kapal raksasa dan ambisi besar mereka mulai melihat ke timur. Dan akhirnya mata mereka tertuju pada Papua. Waktu itu abad ke-16, setelah mereka menguasai Maluku yang kaya raya akan rempah-rempah, para penjelajah Eropa ini menemukan Papua. Mereka langsung terpukau sama keindahannya dan terutama sama rumor tentang kekayaannya. Mereka kasih julukan Pulau Emas dan sejak saat itu, boom. Perlombaan buat nguasain surga yang baru ditemuin ini langsung dimulai. Tapi, ya ternyata menaklukkan Papua itu nggak segampang yang mereka kira. Usaha pertama mereka buat bikin koloni itu gagal total. Dan bukan karena kalah perang loh, tapi karena musuh yang sama sekali nggak kelihatan. Inggris yang coba duluan. Tahun 1793, mereka bangun benteng Coronation. Kelihatannya menjanjikan. Cuma, ya gitu, baru 2 tahun, impian mereka langsung ambiar. Bukan diserang, tapi dihajar habis-habisan sama wabah malaria. Akhirnya, mereka kabur. Beberapa puluh tahun kemudian, giliran Belanda unjuk gigi. Mereka bangun benteng Debus di tahun 1828. Tapi yang mereka hadapi itu mimpi buruk double. Diserang terus-terusan sama suku-suku lokal, dan lagi-lagi malaria. Di tahun 1835, mereka akhirnya nyerah juga. Kegagalan di awal-awal itu ternyata nggak bikin mereka kapok. Kekuatan Eropa ini balik lagi, tapi kali ini lebih siap dan lebih nekat. Dan kali ini, tujuan mereka beda. Mereka datang bukan cuma buat mendirikan benteng, tapi buat membagi-bagi pulau itu. Momen pentingnya itu terjadi di tahun 1883. Inggris akhirnya berhasil membangun pangkalan permanen di Port Moresby. Nah, ini kayak lampu hijau buat yang lain, terutama Belanda. Era coba-coba yang gagal terus itu udah selesai. Perebutan yang sesungguhnya baru aja dimulai. Puncaknya ada di Perjanjian Den Haag tahun 1895. Disinilah nasib Pulau Papua ditentukan di atas meja perundingan. Gimana hasilnya? Ya, seperti yang kita lihat di sini. Pulau Papua secara resmi dipecah 3. Belanda dapat bagian barat, Inggris di tenggara, dan Jerman ke bagian timur laut. Bayangin, sebuah pulau dengan ragam suku dan budayanya dipotong-potong gitu aja cuma pakai garis di atas peta. Nah, setelah pulau dibagi-bagi gitu aja, apa rakyat Papua diam? Tentu enggak. Perlawanan langsung meletus di mana-mana. Sementara itu, para penjajah, terutama Belanda, mulai sibuk membangun sistem buat memperkuat cengkraman mereka di tanah Papua. Proses penjajahan ini sama sekali bukan proses yang pasif. Suku-suku seperti Tugeri misalnya melawan dengan sangat gigih. Mereka bahkan melancarkan serangan-serangan perburuan kepala ke pasukan Belanda dan Inggris. Ini kayak ngasih pesan yang jelas banget kan, kami nggak akan serahin tanah kami begitu aja. Merespons perlawanan itu, Belanda nggak tinggal diam. Mereka mulai membangun infrastruktur kekuasaan. Pertama, mereka bangun pusat pemerintahan di Merauke dan Fakfak. Terus Manokwari dijadikan ibu kota. Dan yang terakhir, mereka bahkan datangkan orang-orang dari Jawa untuk menggarap lahan dan perdagangan. Tujuannya satu, keuntungan kolonial.
Ini bukan lagi sekedar klaim di atas kertas, tapi sudah jadi sistem administrasi penjajahan yang rapi. Jadi, itulah kepingan-kepingan ceritanya. Sebuah pulau emas yang diperebutkan, coba ditaklukkan dan akhirnya dipotong-potong oleh kekuatan asing demi kepentingan mereka sendiri. Ini yang kemudian membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Bagaimana sejarah pembagian dan eksploitasi sumber daya ini membentuk kisah Papua yang kita kenal sekarang?